Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening, good night, everybody. Okay, today I will share about our learning material about the quantifier. So, let's check this out. Apa itu quantifier? What is quantifier? Dalam bahasa Inggris, quantifier itu merupakan salah satu unsur yang sering dipakai dalam menyusun sebuah kalimat, khususnya berhubungan dengan jumlah. Pada pertemuan luring kemarin, kita sudah membahas tentang hal tersebut. Jadi perlu kita ketahui bahwa yang disebut dengan quantifier itu adalah salah satu jenis determiner yang digunakan untuk menyatakan quantity atau kualitas. Ada banyak quantifier yang sering dipakai dalam bahasa Inggris. Namun kali ini kita akan mempelajari sebagian saja. Di antaranya adalah lot of, lots of, plenty of, little, few, little, and a few. Pembahasannya kita akan bagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama, kelompok lot of, lots of, dan plenty of. Ketiga kata ini adalah quantifier yang menyatakan jumlah besar. Ketiganya memiliki makna yang sama, yakni banyak. Hanya saja nih khusus untuk plenty of tidak menunjukkan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan lot of atau lots of. Plenty of terkadang lebih mengarah ke jumlah yang cukup, gitu ya. Nanti ada beberapa contohnya. Ketiga quantifier tersebut dapat kita gunakan untuk menggambarkan jumlah benda baik yang countable ataupun uncountable. Jadi kita mesti paham, kemarin sudah Bapak terangkan, ada yang disebut dengan benda yang dapat dihitung, contohnya mobil, rumah, gitu ya, dan lain-lain. Dan juga ada yang disebut uncountable yang tidak dapat dihitung, seperti misalkan beras, rambut, gula, dan lain-lain. Nah, posisi quantifier ini terletak di depan noun. Noun itu artinya adalah kata benda. Contohnya seperti ini. Ini a lot of money. Ini berarti menunjukkan jumlah uang yang banyak uang. Nah, money sendiri adalah uncountable noun dan a lot of bisa digunakan untuk benda yang tidak dapat dihitung, karena a lot of bisa digunakan untuk countable ataupun yang uncountable. Nah, di sini ada lots of sugar. Lots of sugar artinya banyak gula, gitu ya. Artinya banyak gula. Nah, gula sendiri itu termasuk ke dalam uncountable noun. Kemudian di sini kita lihat ada plenty of cars. Plenty of cars, plenty of ini tadi dapat disebutkan bahwa plenty of ini menyebutkan jumlah banyak, tetapi tidak sebanyak lots of ataupun lot of, contohnya cars. Cars ini meskipun banyak, jumlahnya tidak akan mencapai miliaran mobil, gitu ya. Jadi jumlahnya pasti terbatas, gitu. Kalau misalkan ada yang mengatakan plenty of, itu paling hanya sekitar beberapa ratus, gitu ya. Plenty of cars. Cars ini termasuk ke dalam countable noun, benda yang dapat dihitung. Nah, sekilas mungkin terlihat mudah ya. Namun kita perlu perhatikan kembali bahwa quantifier tersebut terkait noun atau kata benda yang dipasangkan. Sebab ketiga quantifier tersebut menyatakan jumlah banyak, maka bentuk countable noun mengikuti harus plural dan jamak. Nah, maksudnya seperti ini. Yang disebut jamak itu seperti misalkan bentuk jamaknya mobil adalah cars, sedangkan bentuk singularnya, tunggalnya adalah car. Kita harus ingat penggunaan s di belakang sebuah kata benda. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita lihat beberapa kata plural dan irregular dan singular dari sebuah benda. Di sini kita menemukan kata tooth. Tooth ini artinya gigi. Nah, gigi ini menunjukkan satu gigi. Misalkan geraham satu itu disebut tooth. Tapi kalau kumpulan gigi lebih dari satu gigi disebut teeth, gitu ya. Nah, kemudian ada mouse. Mouse itu artinya adalah tikus. Tikusnya berarti hanya setunggal, hanya satu. Tapi kalau ada tikusnya banyak, disebutnya mice, gitu ya. Child juga seperti ini. Kalau jumlah anak-anaknya banyak, anak-anak gitu ya, children. Men, etc. Nah, ini tanda etc. ini artinya dan lain-lain kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris disebut etc. Nah, kemudian kita lanjut.
lot of dan lots of adalah quantifier yang sebanding. Namun jangan sampai bertukar dalam penulisannya. Penggunaan lot of saja atau lots of adalah keliru. Kalau misalkan kamu mengatakan lot of money, itu salah, keliru. Harusnya a lot of money. Sebaliknya juga kalau misalkan kamu mengatakan lots of sugar, itu juga salah karena kamu harus menggunakan lots of, jangan pakai kalau ini. Oke? Nah, selain itu penggunaan lots of dan plenty of dianggap sangat informal. Maksudnya informal itu untuk kepentingan atau untuk berbicara dengan lawan bicara yang kurang resmi ataupun dengan lawan bicara yang sepadan. Contohnya teman dengan teman. Jadi ini tidak boleh digunakan ketika kamu ngobrol dengan orang dewasa, dengan guru ataupun dalam lingkungan yang resmi, gitu ya, atau yang formal. Nah, untuk keperluan akademis profesional lebih baik digunakan quantifier many atau much. Nah, kita bahas. Sehubungan dengan penggunaan lot of dalam kalimat, terkadang muncul pertanyaan berikut. Mana yang benar? There is a lot of atau there are a lot of? Menurut aturan tata bahasa atau yang disebut dengan grammar, jawabannya bergantung pada noun atau kata benda yang dipasangkan. Apakah countable dan uncountable? Meski a lot of menunjukkan jumlah banyak, namun jika benda yang mengikuti uncountable, maka akan dianggap singular atau tunggal. Dapat disimpulkan, pemilihan to be amat bergantung pada jenis kata benda yang dipakai. Nah, ini contohnya supaya lebih jelas ya. Oke. Nah, there is a lot of money here. Ada banyak uang di sini. Nah, penggunaan kata is di sini, ya, penggunaan kata is di sini bergantung kepada jenis ininya, lot of dan money. Nah, money ini menunjukkan meskipun jumlahnya uncountable, tak dapat dihitung, tapi menunjukkan bentuk tunggal, gitu ya. Kemudian ini juga there is a lot of sugar in this coffee. Nah, sugar di sini menunjukkan singular meskipun tak dapat dihitung. Jadi to be-nya menggunakan is. Kemudian ada there are a lot of people waiting. Nah, people di sini itu menunjukkan jumlah banyak karena people artinya adalah orang-orang. Jadi ada banyak orang yang sedang menunggu. Dan there are a lot of presents for you. Nah, presents ini adalah plural karena kita melihat tanda S di belakang. Jadi penggunaan kedua kata kalimat yang terakhir ini menggunakan bentuk yang plural atau jamak sehingga to be-nya menggunakan are. Nah, there di sini sendiri, there is di sini bisa kamu gunakan untuk menunjukkan ada orang. Misalkan there are students here. Ada banyak siswa di sini. Atau there is a car here. Ada sebuah mobil di sini, ya. Nah, penggunaan a lot of ini menunjukkan jumlah yang disebut dengan istilahnya banyak kalau bentuknya lebih dari satu. Tapi kita lihat tetap tergantung pada kata benda atau noun yang ada disandingkan atau dipasangkan dengan quantifier sebelumnya. Oke? Nah, aturan yang sama juga berlaku untuk lots of dan plenty of. Selanjutnya kita masuk ke little few, a little, dan a few. Nah, perlu diketahui bahwa a few, little, dan a little, kemudian a few, itu penggunaannya sama dengan penggunaan lots of, dan plenty of. Oke, hanya saja kalau lots of, dan plenty of itu artinya banyak, maka little, dan a few itu artinya sedikit. Gitu ya. Tetapi ada sedikit perbedaan dalam menunjukkan atau menggunakan ini apakah untuk yang benda yang dapat dihitung ataupun yang tidak dapat dihitung. Kita lihat sedikitnya. Bisa kita lihat bahwa little dan little adalah quantifier yang menunjukkan jumlah kecil dan digunakan untuk menyatakan jumlah dari benda yang tidak dapat dihitung. Jadi kamu tidak bisa mengatakan a little car. Karena apa? Karena
little itu car itu bisa dihitung, itu ya. Jadi kalau little dan little itu menunjukkan digunakan untuk benda yang tak dapat dihitung. Kita lihat di bawahnya. I have little money. Saya punya sedikit uang. I have little money. Saya hanya masih punya sedikit uang. Uang ini adalah benda yang disebut uncountable noun, tidak dapat dihitung. Contoh lain misalkan, I have little sugar. Saya punya sedikit gula. Atau I have little hair in my head. Saya punya sedikit rambut di kepala saya, misalkan karena sedikit gundul mungkin orangnya ya. Lalu apa yang membedakan little dan little jika cara penggunaannya sama? Nah, tidak lain dan tidak bukan makna dari yang dihasilkan. Penggunaan little memberikan konotasi negatif. Nah, di sini kita bisa lihat penggunaan little itu konotasinya negatif, yang artinya jumlah sedikit yang disampaikan menyiratkan nilai yang kurang dari yang dibutuhkan. Sebaliknya, little menunjukkan jumlah kecil namun dalam konotasi positif. Jika disederhanakan, little dapat diartikan tidak cukup banyak atau bahkan hampir tidak ada, sedangkan little mengarah ke jumlah sedikit namun tidak menjadi masalah. Contoh misalkan seperti ini, kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini, aduh saya lagi nggak punya uang, aduh saya lagi nggak punya uang. Nah, aduh ini menyatakan bahwa dia sedang mengeluh, artinya konotasinya negatif. Kalau di dalam bahasa Inggris kan kita bisa mengucapkan seperti ini, I just have little money. Sambil mengeluh dia itu. Kalau dalam itu bisa menggunakan smiley yang mengeluh gitu ya. Tapi kalau I have a little money karena sifatnya tidak mempunyai konotasi negatif, ya itu aja. Kalau misalkan ditanya, kamu punya uang nggak? Alhamdulillah I have a little money. Alhamdulillah saya punya sedikit uang. Dia tidak mengeluh, dia tetap bersyukur dan dia menggunakan a little untuk penggunaannya. Oke, kita lihat contohnya di sini ya. Nah, why don't you buy a new phone? In you really need one? Kenapa kamu tidak beli ponsel baru kalau kamu benar-benar butuh? Gitu ya. Lihat di sini ya. Nah, ini pertanyaannya. Nah, dijawab, I can't. I only have a little money. Nah, ini konotasinya negatif karena dia tidak bisa membeli uang, tidak bisa membeli handphone karena dia hanya punya sedikit uang. Gitu. Jadi sedikitnya di sini konotasinya menjadi negatif. Nah, kemudian kita lihat ke contoh yang kedua. Can't you help me? I need the money. Misalkan satu orang bertanya seperti itu. Kamu bisa menolong saya nggak? Gitu. Kemudian alhamdulillah I have a little money. Alhamdulillah saya punya sedikit uang. I hope it can help you. Saya harap ini bisa membantu kamu. Nah, maka penggunaan a little di sana menunjukkan bahwa orang yang memiliki sedikit uang tersebut memiliki sebuah konotasi positif, tidak mengeluh dan bahkan cenderung bersyukur meskipun tidak memiliki banyak uang, tapi dia bisa membantu dengan uangnya tersebut kepada temannya. Bisa dipahami ya. Nah, contoh yang kedua seperti ini. It's alright, I still have a little money to survive. Nah, ini ya. Nah, tidak apa-apa, saya masih punya sedikit uang untuk bertahan. Nah, bisa juga diartikan, jadi kalau little itu hanya. Jadi kalau misalkan kita berbicara, kalau mengatakan hanya itu sifatnya merendahkan, tapi saya masih, itu sifatnya memberikan harapan, artinya konotasinya berbeda di sana. Kemudian untuk few dan a few itu penggunaannya hampir sama, hanya saja itu ya. Jadi few dan a few ini digunakan untuk benda yang dapat dihitung, ya, untuk benda yang dapat dihitung. Few sendiri untuk benda yang dapat dihitung tetapi memberikan konotasi yang negatif. Sedangkan a few memberikan konotasi yang positif. Kita lihat contohnya. Ya. Are you ready for exam? Apakah kamu sudah siap untuk melaksanakan ujian? I'm not sure. I only got to learn few pages last night. Saya tidak yakin. Saya hanya belajar beberapa halaman
Saya hanya mempelajari sedikit halaman malam tadi. Nah, ini diawali dengan kata I'm not sure. Artinya bahwa dia memberikan konotasi yang negatif karena dia hanya belajar beberapa sedikit halaman tadi malam. Jadi belajarnya sedikit tadi malam gitu ya. Oke, silakan kita lihat bandingkan dengan kata a few page. A few ya. What do you think about the book? Bagaimana menurutmu, apa yang kamu pikirkan tentang buku tersebut? Bagaimana pendapatmu? I've just read the few page, but I already like it. Nah, dia mengatakan bahwa saya hanya membaca beberapa sedikit halaman, tetapi saya sudah merasa menyukai buku tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa view di sini meskipun sudah sedikit hanya dibaca, tetapi dia sudah menyukainya, berarti konotasi yang digunakan bersifat positif. Oke. Nah, sampai di sini kesimpulannya adalah bahwa lot of, dan plenty of digunakan untuk kata yang berbentuk banyak atau jamak gitu ya. Mau itu yang sifatnya countable noun atau yang sifatnya uncountable noun gitu ya. Sedangkan untuk penyatakan jumlah yang sedikit ada dua hal yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah little dan a few yang digunakan untuk benda yang tak dapat dihitung. Sedangkan few dan a few menunjukkan jumlah yang sedikit gitu ya untuk benda yang dapat dihitung. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Silahkan like, comment, dan subscribe. If you have a question, let's put your question in the comment page. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.